Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Betty Sirbakti dengan NIM C1C020055. Di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu analisis deskriptif. Oke, yang kita bahas materi hari ini yang pertama ada pengertian deskriptif, yang kedua ada ciri-ciri deskriptif, yang ketiga apa jenis-jenis deskriptif, dan yang keempat apa langkah-langkah deskripsi, dan 5 apa kelebihan dan kekurangan deskriptif. Mari kita mulai dengan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Masuk ke materi yang kedua, ciri-ciri deskriptif. Ciri-ciri deskriptif ini terdapat beberapa ciri ya. Yang pertama ada statistik deskriptif, hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, dan persoalan. Yang kedua ada statistik deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berupa rata-rata, simpangan baku, kemiringan dan kerugian kurva, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis deskriptif digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel dan satu variabel. Yang keempat, analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami yang berbentuk informasi yang lebih ringkas. Yang kelima, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Masuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis deskriptif. Jenis-jenis deskriptif ini ada 6. Yang pertama, studi kasus, yaitu penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Yang kedua ada survei. Studi ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Yang ketiga ada studi perkembangan. Studi perkembangan ini merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sih sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana sih perbedaan mereka dalam tingkat-tingkat usia itu, seperti itu contohnya. Yang keempat, studi tindak lanjut, yaitu studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu untuk mengalami kondisi tertentu. Yang kelima, analisis dokumenter. Analisis dokumenter ini sering juga disebut analisis isi, yang juga dapat digunakan untuk menyelidik variabel sosiologis dan psikologis. Yang keenam, analisis kecenderungan, yaitu analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan yang terjadi. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah deskriptif. Langkah-langkah ini terdiri dari 8. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecah melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan data, mengorganisasi dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Yang terakhir, membuat laporan penelitian. Masuk ke materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan deskriptif. Kelebihan dan kekurangan deskriptif ini, kelebihannya itu dengan statistik deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemutusan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Selain itu, pemilihan variabel yang bentuknya begitu banyak dalam upaya penguraian masalah dapat dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan statistik deskriptif. Masuk ke kekurangan materi deskriptif ini. Kekurangannya yaitu statistik deskriptif hanya terbatas pada
menyajikan data bentuk tabel, diagram, grafik, dan saran lain. Statistik ini hanya bisa digunakan untuk sampel data yang sedang dipelajari dan tidak dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atau mengambil kesimpulan tentang populasi atau kelompok lainnya. Pengambilan kesimpulan dalam statistik deskriptif jika ada hanya akan ditunjukkan pada kumpulan data yang ada. Baik, sekian dari terima kasih penjelasan saya untuk materi hari ini. Kesimpulannya itu statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkasan, dan jelas mengenai sesuatu gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Statistik deskriptif memiliki ciri-ciri seperti menerangkan suatu keadaan, menggambarkan karakteristik data, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis statistik deskriptif ini berdasarkan skala pengukuran dapat diuji dengan dua cara, yaitu uji binominal dan uji C-kuadrat, di mana tujuan penelitian deskriptif ini dilaksanakan untuk mengetahui nilai dan variabel mandiri yang berjumlah minimal atau variabel tanpa membuat komparasi atau mengkorelasikan dengan variabel yang lain. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau saran dari kalian untuk saya, boleh berkomentar di kolom komentar bawah ini. Baiklah, sekian dari saya pamit. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.